Danny Field, sang vokalis dengan suara melengking dan jeritan tajam yang menembus batas nada, dikenal sebagai pendongeng dunia gelap, pembawa puisi kelam, seni gotik, dan musik ekstrim yang menjadi satu kekuatan. Sosoknya hadir bukan sekedar bernyanyi, tapi menjadi penguasa dimensi bayangan yang hidup di setiap karyanya. Inilah kisah gelap vokalis Cradle of Filth. Hertford adalah kota kecil yang tenang dan bersejarah karena menawarkan suasana khas pedesaan Inggris dengan pemandangan hijau, bangunan bersejarah, dan aliran sungai yang menambah keindahan kota. Hertford juga dikenal sebagai pusat administrasi yang memiliki nilai historis secara politik sejak abad ke-5 Masehi. Jejak sejarahnya dapat ditelusuri di masa Anglo-Saxon ketika kota tersebut mulai berkembang sebagai benteng pertahanan setelah kepergian bangsa Romawi. Kastil Hertford yang dulu menjadi kediaman kerajaan telah dijadikan ikon kota sekaligus saksi dari berbagai peristiwa penting di dalam sejarah Inggris. Di kota tersebut pada 25 Juli 1973 lahirlah seorang anak bernama Danny Field yang kelak mengubah dunia dengan pemikirannya. Danny yang memiliki nama asli Danny Lloyd Davie merupakan anak tertua dari 4 bersaudara yang lahir dari pasangan Susan Janet Moore dan Lawrence John Davie. Masa kecilnya jarang dipublikasikan, namun menurut beberapa sumber, Danny telah menunjukkan ketertarikannya terhadap musik metal sejak masuk ke bangku SMP. Ia juga tertarik dengan sastra gotik, cerita horor klasik, dan puisi romantik gelap karena menurutnya jauh lebih jujur daripada khotbah dan aturan moral yang ia dengar setiap hari. Kemudian ketika Danny mendengarkan musik black metal untuk pertama kalinya, ia langsung jatuh cinta karena genre tersebut memberinya ruang aman untuk mengekspresikan emosi gelap, imajinasi sastra, dan kebebasan artistik. Dengan atmosfer yang suram, lirik ekstrim, dan nuansa anti-konvensional, Danny merasa telah menemukan harapan baru selaras dengan dunia imajinasi yang ia bangun jauh sebelum mengenal black metal. Danny yang tumbuh dengan rasa tidak puas terhadap dunia memutuskan terlibat di skena black metal Inggris sebagai bentuk perlawanan terhadap norma sosial dan agama konservatif yang mengekang. Bagi Danny, black metal bukan sekedar gerakan atau genre musik, melainkan media untuk menyalurkan kemarahan, kegelisahan, dan pemberontakan yang tidak bisa ia lakukan di tempat lain. Ia ingin mengembangkan sikap kritis terhadap agama terorganisir untuk menentang kemunafikan, dogma, dan kontrol moral yang ia rasakan selama bertahun-tahun. Pemikiran dan kritikannya terhadap institusi agama kemudian ia jadikan lirik yang provokatif, simbolis, gelap, dan citra yang sengaja menantang norma sosial. Sekitar tahun 1991, black metal Eropa mulai didominasi oleh gelombang Norwegia yang keras, mentah, dan ideologis dengan segala kontroversinya seperti aksi pembunuhan, kekerasan, sampai pembakaran gereja. Danny melihat fenomena tersebut terlalu kasar, penuh amarah, dan miskin imajinasi secara kedalaman artistik. Ia ingin menciptakan sesuatu yang sama ekstrimnya, namun lebih teatrikal dan puitis, dengan menggabungkan suara black metal, death metal, dan nuansa gotik yang terinspirasi dari musik klasik. Dari gagasan itu, Danny, Paul Ryan, dan Benjamin Ryan membentuk band bernama Cradle of Filth. Selain merekrut Robin Graves dan beberapa anggota lainnya, Danny juga menciptakan lirik yang membahas tentang mitologi, setan, dan kritik terhadap agama terorganisir. Danny menjadikan musik seperti medium sastra karena di setiap lagunya terdengar layaknya cerita horor yang dinyanyikan dengan jeritan, bisikan, dan emosi yang berlapis. Cradle of Filth tidak lahir dari keinginan untuk mengejutkan dunia, melainkan dari kebutuhan untuk mengekspresikan kegelapan secara artistik. Sejak awal, Cradle memang ditakdirkan untuk berjalan di jalur yang tidak biasa, yaitu di antara ruang seni,
provokasi, dan imajinasi yang menolak tunduk pada situasi. Menurut artikel yang mengutip cerita sang gitaris, Paul Ryan mengatakan jika nama bandnya berasal dari tempat tidur bayi yang ia temukan ketika sedang membersihkan loteng di rumah nenek temannya. Ia menyebutnya Cradle of Filth atau tempat tidur kotoran karena secara harfiah nama tersebut bisa diartikan sebagai buaian kenajisan atau tempat lahir kebusukan. Dhani memilih nama tersebut sebagai metafora karena dalam pandangannya manusia tidak dilahirkan ke dalam dunia yang netral atau suci, melainkan ke dalam sistem yang sejak awal sudah tercemar oleh dogma, kemunafikan, kekuasaan, dan keserakahan. Cradle of Filth adalah gambaran dunia itu sendiri, sebuah buaian yang seharusnya melindungi kehidupan namun justru menanamkan kebusukan sejak lahir. Dengan memilih nama kontras dan provokatif, mereka telah menentang gagasan kesucian yang dibangun oleh otoritas sekaligus membuka ruang untuk mempertanyakan siapa yang sebenarnya kotor dan siapa yang berhak menentukan moralitas. Kemudian di tengah dominasi black metal Skandinavia pada tahun 1994, Cradle of Filth merilis album pertamanya dengan pendekatan yang jauh lebih teatrikal, melodik, dan syarat nuansa gotik karena mereka ingin mengenalkan musik ekstrim yang berbeda dari gelombang Norwegia. Pilihan itu malah membuat mereka dikucilkan oleh komunitas black metal karena dianggap tidak otentik dan hanya mengandalkan sensasi visual dibandingkan kualitas musik. Tekanan dari luar juga turut memicu ketegangan internal, di mana tema anti-religius dan simbol gelap yang mereka usung membuat toko musik menolak menjual album mereka. Penolakan tersebut bukan hanya karena selera musik, tapi juga tentang legitimasi dan pengakuan, sesuatu yang sangat krusial bagi band ekstrim yang baru saja menginjakan karirnya di dunia musik bawah tanah. Meski mereka mampu bertahan bahkan berkembang di skena black metal, namun penolakan dan kritikan yang mereka terima meninggalkan jejak pahit yang membentuk karakter Cradle of Filth sebagai band yang selalu berjalan melawan arus. Sebagai figur sentral di Cradle of Filth, Dhani sering menjadi sasaran kritikan dan serangan verbal yang menjadikannya sebagai salah satu karakter paling menonjol di dalam sejarah metal modern. Perkembangan karirnya tidak hanya mencerminkan evolusi seorang vokalis, melainkan perubahan seorang konseptor artistik yang berhasil membentuk citra band secara menyeluruh. Ia berhasil memadukan vokal scream dan growl yang kasar untuk menciptakan suara teatrikal seperti sedang bercerita, karena di era itu Dhani lebih fokus sebagai pemberi energi gelap daripada narator musikal yang terstruktur. Perubahan besar mulai terlihat di album kedua mereka yang dirilis pada tahun 1996, di mana Dhani semakin berani menampilkan citra gotik lewat musik, visual, dan lirik yang syarat dengan simbol kegelapan. Dhani juga mulai mengembangkan teknik vokalnya yang jauh lebih lugas dengan memanfaatkan bahasa puitis, metafora sastra, dan pengaruh literatur gotik serta horor klasik sebagai bentuk perlawanan terhadap moralitas religius yang konvensional. Kalangan konservatif dan pemuka agama yang sangat dihormati menganggap album tersebut telah melecehkan nilai keimanan yang tidak bisa ditoleransi. Tuduhan anti agama diperkuat oleh citra visual Dhani yang justru membuat nama Cradle of Filth malah semakin dikenal dan digambarkan sebagai band yang menentang norma, mengaburkan batasan, provokasi, dan kritik terhadap budaya. Secara ideologi, Dhani Filth memiliki pemikiran artistik yang berkembang dari ketertarikannya kepada sastra gotik, romantisme gelap, dan pesona panggung yang secara konsisten menentang norma sosial. Ia menganut pemahaman anti-dogmatis terhadap institusi keagamaan yang dianggap represif, hipokrit, dan membatasi kebebasan individu. Baginya, kekristenan adalah simbol kekuasaan moral yang menindas hasrat, seksualitas, dan selalu digunakan sebagai alat untuk mengontrol orang lain.
Pemikiran tersebut kemudian muncul di album ketiga Cradle of Filth yang dirilis pada tahun 1996. Album ini bukan sekedar kumpulan lagu, tapi kisah tragis tentang obsesi manusia terhadap kebiadaban, kecantikan, dan kekuasaan yang perlahan berubah menjadi kebiadaban. Mereka menggambarkan Elizabeth Bathory sebagai simbol ironi, kemuliaan bangsawan yang di luar tampak anggun dan religius, tapi melakukan aksi paling biadab di balik tembok kastilnya. Cradle of Filth menggunakan figur Bathory untuk menunjukkan bagaimana kekuasaan absolut tanpa moral melahirkan kekejaman yang dilegalkan oleh status sosial. Simbol anti-religius yang mereka tampilkan justru bukan untuk memprovokasi, tapi sebagai kritik terhadap institusi yang membiarkan kejahatan terjadi. Doa, ritual, dan simbol Kristen hadir berdampingan dengan penyiksaan yang menunjukkan bagaimana iman bisa menjadi topeng untuk pembenaran. Sejak pertama dirilis, album tersebut menimbulkan kontroversi sampai diboikot di beberapa negara Eropa karena narasinya yang vulgar dan provokatif. Selain dituduh misogini, album ini juga dianggap berbahaya dan akan merusak moral anak bangsa karena telah mencampurkan seni dengan sadisme hingga mengeksploitasi sejarah kelam hanya untuk mencari sensasi. Padahal Dhani hanya ingin berkata jujur untuk menelanjangi keserakahan manusia di balik kekuasaan, iman, dan keindahan palsu melalui lagu-lagunya. Kesalahpahaman tersebut memiliki dampak besar untuk mereka, di mana pertunjukan mereka ketika tampil di Italia, Polandia, dan Perancis harus dibatalkan atas desakan pemuka agama, pejabat lokal, hingga media konservatif. Bagi Dhani, penolakan tersebut memberinya pemahaman bahwa musik bisa dianggap berbahaya dan ideologinya mampu mengguncang tatanan nilai negara. Pada awal tahun 2000, Dhani Filth memulai karirnya sebagai aktor dengan tampil di film horor untuk memperluas ketertarikannya kepada seni peran dan estetika gelap di luar musik. Dhani juga mengisi narasi atau suara tematik dalam beberapa proyek dan film dokumenter dengan membahas sejarah heavy metal, kontroversi, serta hubungan genre metal dengan masyarakat, agama, dan budaya populer. Di tengah ketenarannya yang terus meningkat, Dhani merilis merchandise yang kontroversial hingga memicu reaksi keras karena dianggap telah melampaui batasan kebebasan berekspresi. Bagi komunitas metal, tindakan tersebut bukan hal yang baru, namun media Inggris menjadikannya sebagai isu nasional dengan menyebut jika Cradle of Filth adalah band yang secara terang-terangan menghina simbol Kristen. Menurut artikel yang dirilis media metal, Dhani mengatakan bahwa tulisan tersebut bukan menghina individu atau orang yang beriman, tapi bentuk kritikan terhadap institusi agama yang ia anggap munafik. Tulisan tersebut tidak ditunjukkan kepada Yesus secara pribadi, tapi sindiran keras terhadap sistem atau figur tertentu. Pada tahun 2004, Dhani Filth merilis buku yang berisi filosofi, ideologi artistik, dan pandangannya terhadap musik metal yang menjadikannya sebagai figur berpengaruh di skena metal modern. Selain sastra dan musik, Dhani juga aktif di dunia hiburan di mana ia selalu tampil sebagai pengisi suara hingga menjadi bintang tamu di radio untuk membahas cerita horor dan budaya gotik di Eropa. Meski dikenal provokatif dan kontroversi, namun Dhani adalah suami yang bertanggung jawab setelah menikahi pacarnya bernama Tony Mary. Di balik bayang-bayang Cradle of Filth yang dibangun dari simfoni, darah, dan sastra yang gelap, Dhani merasa tidak memiliki ruang untuk menyalurkan pemikirannya karena akan merusak citra bandnya yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Ia ingin menyimpan jubah kebesarannya untuk melepaskan beban simbolis yang tidak bisa ia lakukan di Cradle of Filth. Karena gagasan tersebut, Dhani akhirnya mendirikan band proyek bersama teman-temannya pada tahun 2011. Pada tahun 2013,
Cradle of Filth menciptakan sejarah penting untuk penggemar metal di Indonesia dengan tampil di Festival Hammer Sonic untuk pertama kalinya. Sebagai band black metal legendaris, kehadiran mereka disambut baik oleh para penggemar metalhead layaknya peristiwa simbolik yang hanya terjadi beberapa tahun sekali. Dhani tampil bukan sekedar bernyanyi, tapi membangun narasi horor seolah mengajak para penonton untuk masuk ke dunia gelap yang selama ini hanya mereka kenal melalui rekaman. Acara tersebut juga menjadi momen pembuktian bahwa musik ekstrim masih memiliki tempat di Indonesia dengan produksi dan respon penonton yang luar biasa. Dalam perjalanan musik ekstrim yang terus berubah, Dhani telah membuktikan bahwa kegelapan bukan sekedar estetika, melainkan bahasa kritik, ekspresi, dan kebebasan kreatif yang berani berdiri di pinggir jurang dengan menjadikan penolakan sebagai bahan bakar. Dua album yang dirilis pada tahun 2015 dan 2017 menunjukkan jika Dhani adalah wajah seniman yang konsisten dalam mengeksplorasi horor, sastra, dan menolak tunduk pada norma. Sampai hari ini, Dhani masih aktif dan terus konsisten untuk menegaskan citranya sebagai figur sentral dalam sejarah metal modern. Ia bukan sekedar vokalis musik ekstrim, melainkan arsitek kegelapan yang menjadikan pemikirannya sebagai fondasi dari warisan. Lalu film pun selesai. Kegelapan tidak selalu menakutkan. Kadang di sanalah kita menemukan jati diri yang paling jujur. By Tukang Cuangki. Yuh.